Ramadan yang lalu tidak mungkin kembali lagi, hanya tinggal menjadi sejarah. Ramadan yang akan datang belum ada jaminan apa kita masih dapat atau tidak. Tapi andaikan kita ditanya, saya kira kita sependapat, pasti kita akan mengatakan mudah-mudahan Allah masih panjangkan usia kami, lalu kami masih mendapatkan Ramadan yang akan datang. Yang pasti adalah Ramadan tahun ini sudah ada di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah malam ini kita sudah berada di malam yang ke-17, dan kebetulan di masjid kita ini kita memperingati malam Nuzulul Quran, peristiwa atau malam diturunkannya Al-Quran. Ramadan ini sungguh sangat luar biasa kemuliaannya, sampai-sampai Nabi mengatakan la ya'lamun nasu ma fi Ramadan. Andaikan manusia tahu bagaimana kemuliaan luar biasa yang dikandung kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan, maka manusia akan minta la tamannau ayyakuna as-sanata kullaha. Manusia akan minta kalau bisa Ramadan bukan sebulan tapi 1 tahun. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan karena dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Di antara sekian banyak kemuliaan, salah satu penyebabnya karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan Lailatul Qadar. Itu ayat yang dibaca tadi dulu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apa itu malam Lailatul Qadar? Allah sendiri menjawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu kemuliaannya bagi orang yang mendapatkannya karena melakukan kebajikan amal ibadah, termasuk salat tarawih, salat lain, baca Quran, bersedekah, bersaji kebaikan, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali bahwa Al-Quran diturunkan pada pertama kali pada malam tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu satu kaligus. Dari langit dunia Baitul Izzah lalu diturunkan kurang lebih 23 tahun. Biasa kita dengar lama Al-Quran diturunkan supaya anak mudah menghafal, sebenarnya kurang lebih 23 tahun, 22 bulan, 22 hari kurang lebih 23 tahun Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah langit dunia ke Nabi Muhammad.
melalui malaikatnya Jibril. Al-Quran itu jumlahnya keseluruhan 30 juz. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Sekalipun waktu saya kecil, saya pernah dengar bahwa Al-Quran itu 40 juz. 10 juz disimpan dirahasiakan, kita tidak tahu di mana. Tapi kalau yang saya paham 30 juz, dan itu disepakati oleh ulama seluruh dunia. Seratus 14 surat, ayatnya lebih 6.000, tapi yang biasa dihafal satu pendapat mengatakan 6.666 untuk memudahkan. Itu kalimatnya atau katanya lebih 77.000. Kalau hurufnya satu pendapat mengatakan 1.020.000 hurufnya Al-Quran itu. Pasti ada pertanyaan, kenapa bisa berbeda dalam menghitung huruf, dalam menghitung ayat? Saya ambil contoh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah lemu bata sa sampai ya wassalam, itu ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Pasti kalau orang tidak paham bisa bingung. Masa jumlah huruf hijaiyah 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Hakikatnya sama, cara berhitungnya yang berbeda. Kira-kira begini juga dalam berpendapat terkadang. Kenapa disebut orang menyebut 28? Karena huruf amsah bisa saja dengan alif dibikin 1. Yang kedua, huruf lam haid yang model PK dengan lam lepa, kalau dia satukan jumlahnya 28. Kalau salah satunya dia satukan ada dipisah 29. Kalau dua-duanya dipisah, alif dengan amsa dipisah, lam haid dengan lam lepa dipisah, hitungannya pasti 30. Hakikatnya sama. Jadi kira-kira begitu Pak, contoh dalam perbedaan pendapat. Coba begitu Al-Quran, terkadang itu amsa dan alif sama-sama. Perhatikan Al-Quran. Kemudian juga lam haid dengan lam lepa sama-sama lam. Cuma kalau yang lam lepa berarti panjang lam. Kalau lam haid lam. Bukan. Namanya Al-Quran itu Pak disebut populer banyak namanya. Ada ulama sampai menyebut 50, tetapi yang paling populer di kalangan masyarakat Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran disebut Al-Kitab. Al-Kitab di surah Al-Baqarah ayat 2 kita baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa disebut kitab? Karena dia sudah ditulis, sudah menjadi mushaf yang kita baca. Yang kedua, Al-Quran biasa juga disebut dengan Al-Furqan. Furqan. Apa artinya Furqan? Pembeda yang antara yang benar dengan yang tidak. Dalam Al-Quran itu jelas.
Yang ketiga, Al-Quran biasa juga disebut dengan al-zikir. Coba kita lihat Al-Quran di dalam ayat, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kata Allah, wa inna lahafidun. Kami pula yang menjaganya. Jadi jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan saya akan menjaga. Bagaimana caranya menjaga? Allah menjaga Al-Quran. Ialah dengan memberi kemudahan kepada hambanya untuk menghafal. Banyak buku tipis tapi susah dihafal. Tapi Al-Quran begitu tebal, apalagi sekarang. Subhanallah, walhamdulillah, orang yang menghafal Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Sehingga kalau ada yang bakal Al-Quran, mesti ada orang yang hafal. Tidak akan mungkin. Bahkan sekarang Pak, ada orang dijuluki Al-Quran komputer. Bisa ditanya dia halamannya apanya, begitu cepat. Maha kuasa Allah memberikan kecerdasan kepada hambanya. Begitu pula kemuliaan Al-Quran kemudian begitu mudah dihafal. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi sampai diulang-ulang itu ayat dia bisa hafal. Halamannya balik luar biasa. Manusia seperti itu dijuluki manusia komputer Al-Quran. Lebih cepat dari komputer. Kalau komputer kan masih di sini dulu. Kalau dia tidak, begitu kita langsung cepat. Yang keempat, Al-Quran sendiri disebut Al-Quran dari kata Qur'an. Artinya Quran itu sifatnya selalu mau dibaca. Karena itu kalau Al-Quran tidak dibaca, hilang itu sifatnya. Al-Quran dari kata Qur'an artinya dibaca. Jadi memang sifatnya Al-Quran itu dibaca. Karena itu membaca Al-Quran itu sangat luar biasa pahalanya, bernilai ibadah. Jadi apalagi dalam bulan suci Ramadan ini Pak, salah satu program ibadah yang kita harus mantapkan adalah baca Al-Quran. Di samping puasa, salat tarawih, salat malam, ketiga baca Quran, keempat sedekah, banyak lagi. Saya jelaskan baca Quran karena kita bernuzul Quran. Jadi kalau bisa di dalam bulan suci Ramadan ini masih ada 14 hari malam ke-17. Siapa tahu ada yang pernah alfa selama 16 hari ini terlambat kita mulai, tapi saya yakin kita semua sudah mulai. Katakanlah kita target tamat 1 kali Al-Quran. Berarti one day one juz, 1 hari 1 malam 1 juz. Kalau orang lancar mengaji tidak sampai 1 jam 1 juz, mungkin 30 menit sudah selesai. 1 juz itu kalau dibuka Al-Quran rata-rata 9 halaman, 9 lembar. Jadi kalau kita bagi 5 waktu salat, 2 lembar, 2 lembar, insya Allah tamat di Quran kan selesai Ramadan. Kalau ada yang bisa lebih banyak lagi lebih bagus, tapi tidak usah seperti imam-imam yang terkenal. Ada imam tamat 1 malam Al-Qurannya, tamat di siang hari 1 kali. Berarti dia bisa tamatkan selama Ramadan 60 kali. Saya punya pikiran barangkali dia memang menghafal Al-Quran dari cepat, jadi sangat mudah. Yang penting jangan sampai kita peringati nuzul Quran, lalu kemudian kita tidak ingat membaca Al-Quran. Yang penting jangan alfa, biar sedikit. Saya biasa contohkan, biar 1 ayat. Nah tanya mahasiswa,
Bagaimana caranya satu ayat? Bukan mengikutkan, baca baru satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahu. Satu ayat itu. Alif lam mim itu 31 ayat. Karena ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek. Hampir semua ayat yang turun di Mekah rata-rata pendek. Dan hampir semua ayat yang turun di Mekah berkaitan dengan akidah tauhid. Bagaimana menyembah kepada Allah. Hampir semua ayat yang diturunkan di Madinah rata-rata panjang. Dan masuk surah Al-Baqarah itu ayat yang turun di Madinah. Dan kalau ayat itu turun di Madinah sudah berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan. Karena tempat turunnya di antara 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu cuma 2. Pertama di Mekah namanya ayat Makkiyah. Yang kedua tempat turunnya di Madinah namanya ayat Madaniyah. Apa tujuannya Allah turunkan Al-Quran? Supaya jelas. Tujuannya seperti yang dibaca tadi. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi ternyata Al-Quran bukan hanya petunjuk kepada orang beriman, bukan kepada orang Islam saja, tapi kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjelaskan petunjuk yang ada. Jadi ayat dengan ayat disertai menjelaskan. Kalau tidak dijelaskan di dalam ayat, barulah hadis. Makanya itulah Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Kata Nabi, tinggalkan 2 pusaka bagimu. Selama kau berpegang teguh pada 2 pusaka itu, yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tidak akan pusat dunia akhirat, maksudnya pasti akan selamat. Jadi kalau ada yang bertanya, Al-Quran sempurna, sempurna itu Al-Quran. Tetapi sempurnanya Al-Quran itu tidak memuat rincian, tetapi secara umum atau garis besar, tidak semuanya terinci. Kenapa begitu? Karena Al-Quran akan berlaku sepanjang masa. Kalau sudah terinci, berarti satu saat akan tidak cocok dengan zaman. Karena itu Al-Quran disebut likulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu cocok untuk seluruh tempat dan seluruh waktu. Makanya disitulah dibutuhkan hadis yang menjelaskan, yang tidak terinci dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Yang tidak termuat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan oleh hadis, dibutuhkan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Misalnya yang tidak dijelaskan bagaimana cara salat di bulan, bagaimana kalau di pesawat secara khusus, karena pada itu masih bertahun-tahun belum ada di data. Jadi kalau ada yang mengatakan ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, itu dulu pelan-pelan. Persoalan apa dulu? Karena Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia tidak ditahu. Kan di zaman lalu belum ada teknologi modern seperti sekarang ini. Belum ada HP, belum ada telepon. Di
bilang lagi tidak ada zaman Nabi berarti bisa. Tapi itu persoalan dunia yang dimaksud tidak boleh ditambah, tidak boleh digunakan. Kalau tidak ada zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, persoalan ibadah. Kalau persoalan dunia, Nabi pergi ke Mekah pakai onta. Kita tidak pakai onta lagi, kalau pakai onta tenggelam ke Surabaya. Kira-kira begitu. Jadi harus pelan-pelan kalau masalah ini kita pelan-pelan dulu. Karena tidak semua kita lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam Al-Quran jelas secara jadi kesempurnaan Al-Quran secara umum, rinciannya bisa ditemukan dalam hadis. Kalau belum ditemukan di dalam hadis, maka dibutuhkan ijtihad para ulama. Contoh yang ada di dalam Al-Quran itu cuma aqimis shalah, dirikan salat. Bagaimana caranya salat? Bolak-balik Al-Quran tidak ada rincian itu. Nanti Nabi yang menjelaskan sallu kama ra'aitumuni yusalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, dulu kan kira-kira seperti itu. Karena itulah hadirnya. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Lalu di ayat lain diperinci lagi, diusulkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Karena dia petunjuk, maka kedudukannya umat Islam wajib tahu baca Quran. Itulah pemahaman Al-Quran yang paling tinggi, yang paling sempurna. Apabila kita tahu, bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Karena memang sengaja Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau sesuatu yang kita tidak tahu? Biasa saya kasih contoh paling sederhana. Pak Suhadi tiba-tiba kasih remaja, ini kan petunjuk jika memiliki alat, ada alat yang alat listrik di toko listrik di Bangkok. Ada petunjuknya dikasih kendaraan, tapi anak itu mengatakan saya tidak tahu dari motor, berarti tidak mampu menggunakan petunjuk itu supaya bisa sampai. Begitu pula lah Al-Quran, paling kurang kita tahu baca. Karena itu hadirin sekalian jamaah Tarwih, jamaah Nuzul Quran yang sama-sama saya hormati, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah sebanyak mungkin, terutama ibadah puasa, ibadah salat tarawih, bacaan Quran kita termasuk, karena bacaan Quran itu di samping bernilai pahala, baik di luar bulan suci Ramadan dibaca bernilai ibadah dan pahala, terutama dalam bulan suci Ramadan, dan Al-Quran nanti di hari kemudian menjadi syafaat bagi kita. Bahwa inilah yang selalu membacaku di malam hari, terkadang tidak tidur karena membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua insya Allah lewat pembacaan Al-Quran dan pemahaman kita secara Al-Quran senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia ini, terlebih keselamatan kebahagiaan abadi untuk kehidupan akhirat. Dan inilah harapan kita yang paling tertinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum